Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama pelajaran web front-end lanjutan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah yang akan kita khususkan kepada pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kyai Haji Zaini Mun'im, dan seluruh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kedua, kita khususkan kepada guru-guru kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhi oleh mara bahaya virus corona ini. Yang ketiga, semoga ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan barokah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita ini perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Abdul Hadi, mungkin yang sudah lama sudah kenal karena ini sudah kelas 3 RPL. Yang jelas sudah mengenal namanya saya. Saya itu ngajar di web front end-nya, guru produktif rekayasa perangkat lunak SMK Nurul Jadid. Email saya abdulhadi07@gmail.com. Itu perkenalannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang front end developer. Front-end developer itu merupakan orang yang fokus mengurusi bagian interface suatu aplikasi. Lalu untuk mengawali bidang front-end ini, kita harus menguasai materi basic terlebih dahulu, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Yang jelas, kita kemarin ketika kelas 1 dan kelas 2 kita sudah belajar yang namanya HTML, yang namanya CSS juga, apalagi JavaScript. Dan kita sudah pernah membuat kemarin itu book 1 sampai book 10 kemarin. Itu menjadi persyaratan untuk ikut prakerin. Dan alhamdulillah prakerinnya sekarang masih lockdown. Nah, di sini setelah itu baru kita belajar framework front end seperti CSS framework. Kemarin mungkin sampean sudah mengenal, itu ada back end-nya yang kemarin yang sampean buat itu sudah. PHP natif itu yang sampean buat book 1 sampai book 10 itu sudah ada back end-nya juga karena sudah ada database dan yang lain-lainnya, sudah berkecimpung di PHP. Di sini framework front end itu salah satu contohnya itu adalah CSS framework, itu ada Bootstrap di sini. Yang kita gunakan itu biasanya kita menggunakan Bootstrap. Sedangkan JavaScript frameworknya itu ada Vue.js, React.js, dan lain-lainnya. Sekarang adik kelasnya sampean itu yang ngajar itu adalah Bapak Ainul Yakin, itu yang diajari adalah Vue.js. Jadi untuk kelas 3 RPL ini kan saya anggap sudah menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi nanti kita bahas sedikit-sedikit berkaitan dengan HTML, berkaitan dengan CSS, dan JavaScript. Jadi kita langsung belajar front end lanjutan saja, tapi dasar-dasarnya front end lanjutan yang dasar tinggal copy paste saja. Itu kita ngambil template-template yang ada di Bootstrap itu nanti. Selanjutnya web front end yang akan kita garap itu adalah social net PHP natif. Nanti kita akan coba membuat sosial media seperti contohnya Facebook, kita akan membuat seperti itu, contohnya seperti itu nanti. Ini nanti kita akan membuat contoh seperti ini nanti. Nah, kita akan membuat salah satu contoh. Di sini ada profil, kita klik profil akan muncul kepada profil. Di sini ada komen, ada postnya juga nanti. Akan membuat paling tidak contoh sederhana seperti ini saja. Front end ini tidak ngoding di sini. Ini cuma tampilan saja, tampilan sederhana saja. Apa yang harus kita buat nanti ketika membuat PHP natif itu nanti? Sosial media, social net, PHP media di situ nanti. Front end-nya nanti kita akan berkecimpung di 4 itu. Yang pertama itu adalah login, yang kedua feed, yang ketiga komen, yang keempat adalah profil. Nanti kita akan membuat desain, login,
feed, komen, dan profil. Ini nanti yang akan dikolaborasikan dengan backend-nya nanti. Makanya saya bilang tadi, pengertian dari front end itu adalah orang yang fokus mengurusi bagian interface saja. Jadi interface ini, suatu aplikasi lalu mengawali di bidang front end itu. Jadi orang yang hanya tampilan luarnya saja supaya menarik seperti apa, nanti bisa dikolaborasikan, itu front end. Front end itu kata yang saya tadi harus bisa menguasai materi basicnya, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini dari 4 ini kita akan buat satu-satu seperti login, feed, comment, dan profil. Yang pertama adalah login. Kita akan membuat tampilan sederhana seperti ini. Login, email address, ada password, ada sign in nanti. Kita akan membuat halaman sederhana seperti ini. Ada sebuah form di mana ada input emailnya di sini dan input password, lalu ada button klik loginnya di sini nanti. Kita akan membuat tampilan sederhana seperti ini. Kan tadi kan login yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua, kita akan membuat feed di front end. Untuk yang kedua yaitu feed, di mana halaman beranda. Nah, ini halaman beranda namanya. Yang setiap orang itu bisa update status dan juga bisa melihat status yang sudah diupdate oleh temannya kita atau orang lain yang di situ kita bisa like juga. Pergi ke kolom komentar untuk saling balas pesan nanti di sini nanti. Kita akan membuat seperti itu. Itu feed-nya nanti akan taruh di sana. Nanti kita akan bahas satu-satu, nanti kita coding, kita praktekkan nanti. Terus yang ketiga adalah komen. Komen kata yang saya tadi, fitur komen ini yang mana kita akan melihat status untuk bisa komen atau berbalas pesan dengan user yang lainnya. Jadi temannya apabila itu komen, nanti kita akan bisa melihat dan bisa kita komen juga di sana. Nah, itu komen. Terus yang keempat adalah profil. Profil di sini kita buat yang sederhana saja. Nah, di sini hanya ada sebuah foto nanti kita tampilkan di sini. Ada namanya juga di sini nanti, list status yang sudah diupdate nanti kita ada, kita bisa komen, kita bisa like dan semuanya dan yang lain-lainnya. Ayo jangan lama-lama, kita langsung berangkat untuk mempraktekkannya. Let's go. Nah, di sini kita tidak usah tidak usah buat dari awal karena kita sudah di masa yang modern seperti ini, kita sudah canggih, jadi sudah disiapkan semuanya. Kita masuk ke link getbootstrap.com. Nah, kita masuk di sini getbootstrap.com. Kita coba langsung masuk dipraktekkan langsung kita di getbootstrap.com. Kita akan buka getbootstrap.com. Di sini kita akan praktekkan getbootstrap.com. Nah, seperti ini. Kita nanti akan menemukan yang namanya banyak macam-macamnya example di sini nanti. Nah, di sini banyak di sini nanti example yang berupa header, terus juga berupa sign in tadi yang kita akan nanti kita buat, nanti akan kita garap nanti di sini. Nah, di sini banyak contoh-contohnya di sini. Kita lanjut di PowerPoint-nya di sini. Ini katanya saya tadi kan, kita masuk getbootstrap, tampilannya seperti itu. Nah, tampilannya kayak gini tadi, yang tadi kita sudah buka tadi. Tampilannya akan nanti seperti ini. Kita akan muncul, kita akan masuk kepada menu download. Lalu kita akan klik menu example ini tadi. Menu example tadi kita akan sudah buka example ini. Example itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, menemukan banyak example halaman yang bisa kita pakai, mulai dari produk, buat blog, buat dashboard, admin, dan banyak yang lainnya. Yang jelas, kita tidak akan pakai semuanya. Pastinya kita hanya menggunakan login saja. Nah, di sini kan kita sudah membuka halaman ini, kita hanya menggunakan login ini saja. Nah, mana halaman login tadi? Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, ini nanti. Ini tampilannya tinggal copy paste template saja, nanti kita garap, nanti kita modifikasi nanti. Enaknya seperti itu sekarang, sudah canggih, sudah disiapkan semuanya. Makanya tidak usah pusing-pusing ngoding sekarang, tidak usah ruwet-ruwet. Sudah akan bisa semuanya menjadi web developer.
Lanjut, kita nanti akan mendownload. Ini nanti akan kita pakai, katanya saya barusan. Yang akan kita pakai itu adalah login yang tadi, terus press di sini. Di sini yang akan kita pakai. Nanti kita akan modif logo ini, kita tidak dibutuhkan, kita hapus nanti. Terus tahun juga kita hapus nanti di sini. Ada juga nanti yang juga tidak akan kita pakai itu adalah ini. Remember me ini, checkbox ini juga tidak akan kita butuhkan. Terus untuk pricingnya ini kita nanti fitnya kita menggunakan pricing ini nanti. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita langsung mendownload file yang tadi. Caranya tadi itu kita download yang ini. Yang ini kita download nanti. Yang ini example ini kita download. Jangan download yang shortcutnya ini. Kita harus mendownload yang ini. Kenapa? Apabila kita mendownload shortcut yang ini, kita hanya mendapatkan CSS-nya saja. Kita hanya mendapatkan CSS-nya saja. Tapi ketika kita download example ini, kita akan mendapatkan contoh page-page yang ada di sini semuanya ini. Banyak ini. Ini banyak ini. Contoh-contohnya ini nanti kita akan mendapatkan. Makanya ini example contohnya. Kita download. Di sini download. Ketika sudah kita download, sudah selesai, kita cari filenya yang sudah kita download. Di sini saya taruh di pelajaran web front lanjutan. Kita ekstrak di sini, here akan muncul seperti ini nanti. Isinya ketika yang sudah di-download itu isinya seperti ini nanti semuanya. Jadi kita itu tinggal memindahkan file yang kita inginkan tadi. Coba kita lihat di PowerPoint-nya. Tadi kita sudah mendownload seperti ini. Nanti filenya nanti kita membuat di htdoc itu namanya social.net php native. Kita akan membuat folder baru di htdoc. Kita akan membuat folder baru social.net php native. Kita langsung praktekkan. Kita masuk ke exampp, kita masuk ke htdoc. Langsung kita membuat new folder baru di sini. Di sini kita buat folder baru yaitu social.net php native. Hanya contoh saja, nyoba aja. Kita sudah punya folder seperti ini. Jadi ketika kita sudah punya folder social.net php native, kita akan mengcopy tadi. Ini tadi syncin ini yang sudah diekstrak tadi, kita masukkan file syncin itu, kita copy taruh di htdocs social.net php native. Kita taruh di sana. Jadi kita cari yang tadi itu, yang tadi kita sudah ekstrak tadi, syncin-nya. Cari syncin s. Di sini syncin, ada syncin. Kita akan memodifikasi syncin ini karena mau membuat login. Jadi syncin ini kita pindah ke htdocs yang tadi kita sudah buat. Exampp, htdocs. Ini folder yang tadi kita buat. Kita pindah di sini. Syncin. Kita memindahkan syncin ini sudah. Jadi kita sudah memiliki folder yang di dalamnya itu social native. Coba sekarang kita buka di Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code, di sini nanti kita buka di sini. Di sini otomatis sudah. Ketika kita membuka aplikasi sosial PHP native, membuka Visual Studio Code, otomatis file yang kita buat tadi sudah ada. Di htdoc itu sudah ada di sini. Ini syncin isinya. Sama. Syncin itu isinya index.html dan syncin.css stylenya. Isinya sama. Ini sudah ada di sini. Kita lanjut. Kita lanjut di sini. Setelah kita membuat ini, kita sudah pindah. Ini katanya saya tadi. Lalu kita membuka Visual Studio Code. Maka page syncin tadi yang sudah kita copy otomatis akan muncul di Visual Studio Code. Kita coba buka dengan localhost sosial, nanti akan muncul seperti ini. Ini kita coba localhost-nya di sini. Localhost itu kita buka di web browse-nya. Akan muncul seperti itu nanti. Coba yang tadi kita sudah buat localhost.
sosial PHP native, enter. Akan muncul seperti ini. Jadi ketika kita milih sync in, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita kan sudah buat tadi, enak kan? Kita tidak perlu ngoding dari awal lagi. Kita tidak perlu ngoding dari awal. Lanjut. Ini kata yang saya tadi, akan muncul seperti ini. Ini sudah saya buatkan. Ini tampilan awalnya seperti ini. Ketika kita klik sync in, akan muncul seperti ini. Gampang kan? Seperti itu. Lanjut. Nanti kita akan banyak menemukan file yang error karena ada file yang kita copy tidak cukup hanya nge-copy satu folder itu saja, karena ada kaitannya dengan folder yang lainnya. Ketika kita buka file index, ketika kita buka file index.html, kita akan menemukan folder aset yang harus kita pindah juga ke htdocs. Ini contohnya, coba kita buka, indeksnya kita buka. Coba dilihat lah ini. Di sini ada folder aset yang harus diikutkan. Linknya ini harus ada diikutkan. Mana file aset itu? File aset itu ada di data yang sudah kita download tadi, diekstrak tadi. Di sini. Di sini aset A. Ini juga perlu dipindah. Ini juga perlu dipindah. Kita pindah. Kita taruh di htdocs. Di xampp, htdocs, terus sosialnet PHP native kita paste di sini. Otomatis di Visual Studio Code akan muncul juga di sini asetnya. Enak kan? Seperti itu. Lanjut. Di sini sudah muncul asetnya, sync in dan aset sudah ada. Ada 2 folder di sini. Maka stylenya akan berfungsi dengan sempurna. Seperti itu. Stylenya akan berfungsi dengan sempurna. Lanjut. Setelah itu kita akan memodifikasi. Yang paling penting kita perlu memindah file index ini ke HTML. Ini kita akan membuat, ketika kita ngeklik login.php akan muncul login yang tadi. Ini. Jadi file index itu kita pindah ke file PHP. Kenapa kita pindah ke file PHP? Supaya kita bisa ngoding di backend-nya nanti, kolaborasi dengan backend-nya nanti. Gitu. Saya coba ingin mengakses localhost login.php. Coba ya, saya coba dulu yang ini. Saya coba dulu, kira-kira bisa enggak? Saya coba login.php. Error. Seperti yang ditampilkan di PowerPoint di sini, error not found di sini, object not found. Tapi ini masih error, kenapa? Karena halaman login.php itu belum kita buat. Seperti itu. Jadi kita akan membuat file baru di sosialnet PHP native strip login.php. Ini nanti. Apa isinya login.php ini? Karena kita kan bukan backend, kita tidak ngoding di PHP-nya. Jadi isinya itu kita akan mengcopy paste semua isi yang ada di index HTML, kita taruh di login.php. Karena kita hanya fokus pada front end-nya saja. Jadi kita hanya copy paste saja. Seperti itu. Coba kita praktekkan. Jadi kita membuat folder baru di sini. Yang namanya kita buat di sini aja, kita buat di sini yang namanya login. Kita simpan, Ctrl S, kita taruh di sosial di sini. Di sini buat login.php. Kita simpan di sosial ya, di luar, bukan di aset, bukan di sync in. Kita simpan di sosialnet PHP native, nyimpannya. Diperhatikan ya, jangan simpan di dalamnya aset, jangan simpan di dalamnya sync in. Kita simpan di folder sosialnet PHP native. Kita save. Kita sudah memiliki ini. Karena yang saya tadi, kita ini tinggal copy paste saja. Ini kata yang saya tadi. Kita hanya fokus pada front end. Jadi kita ini tidak perlu ngoding file PHP. Jadi kita hanya perlu mengcopy paste index.html. Yang di index.html itu kita copy. Di mana? Yang ini.
Yang sync in ini, indeks HTML ini, kita Ctrl A semuanya, kita copy, kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S, nah, kita tutup. HTML juga kita tidak dibutuhkan. Jadi indeks HTML ini kita hapus sudah karena tidak dibutuhkan. Klik kanan, kita delete. Karena kita sudah memindahnya ke login.php. Seperti itu. Nah, sekarang coba login.php kita refresh yang tadi sudah kita buat. Seperti ini, kita sudah membuatnya, kita refresh aja. Alhamdulillah sudah muncul. Kenapa, Pak? Kok masih CSS-nya belum muncul di sini? Kenapa? Nah, coba dilihat. Kenapa kok masih belum muncul? Karena CSS-nya masih belum berfungsi di sini. Kita masih belum ngopi, karena file CSS-nya di sini itu ada di sync in, ada di dalamnya sync in di sini. Sync in CSS-nya ini masih ada di sini. Jadi kita harus memindahnya terlebih dahulu. Kita harus merubahnya. Kita harus memodif sedikit yang ada di coding login.php. Kita lihat di sini, kata yang saya tadi, tampilannya seperti ini. Tampilannya itu sync in-nya itu kita pindah. Kita perlu membuat style baru. Nah, kita membuat folder baru style di sini. Kita akan membuat folder di sini itu kita akan membuat folder baru style yang namanya style. Kita buat di luar ya. Kita buat di sini new folder. Kita buat styleless. Nah, seperti itu. Kita buat folder seperti ini. Style. Jadi, file yang ada di sini ini, kita sudah memiliki style. Sync in ini, sync in.css ini kita pindah ke style di sini. Kita pindah, kita tarik boleh, move. Otomatis sudah ada di dalamnya sync in. Seperti itu. Semua CSS nanti kita akan taruh di style di sini. Semuanya tanpa terkecuali. Jadi folder sync in yang ada di luar ini sudah kita tidak membutuhkan lah. Jadi kita tinggal mendelete saja karena sudah tidak dibutuhkan. Kita sudah memiliki dua, asset dan style. Ada login.php di bawahnya. Coba kita refresh lagi. Kita coba refresh di sini, masih tetap. Karena kenapa? Karena di sana sudah CSS-nya sudah dipindah ke style. Kita kembali kepada login.php-nya di sini. Coba kita cari yang namanya style CSS. Ini perlu dirubah. Di codingnya coba dilihat yang ini. Coba di ini coba dilihat, diperhatikan. Kata yang saya tadi, ini lanjutannya. Ini link a half ini sudah satu paket, sudah satu folder. Jadi tidak perlu titik-titik ini di dalam folder asset, tidak perlu. Ini harus dihapus ini. Coding di atas akan dimodifikasi. Seperti ini. Ini dihapus. Seperti itu. Kita hapus tadi ya codingnya. Coding yang ada di sini kita hapus. Cari yang ada seperti ininya, pokoknya yang ada aset kita hapus. Terus yang di bawah kita cari lagi, yang aset kita ke atas, kita cari pokoknya yang ada aset seperti ini kita hapus. Seperti itu. Kita hapus. Kita Ctrl S, kita coba refresh. Wes, sudah tampil kan? Enak kan? Ini sudah tampil, sudah muncul tampilannya seperti ini. Coba kita lihat lagi, di sini sudah muncul, betul apa enggak? Sama apa enggak? Sama kan tampilannya seperti ini. Tampilan ini masih lebar. Style CSS-nya itu masih belum sempurna. Menjadi seperti ini. Ini karena bagian sync in .css-nya belum dirubah, filenya, tempatnya itu masih belum dirubah. Tadi kan sudah dipindah ke folder style, maka link a half sync in ini perlu ditambah styleless di depannya. Seperti itu. Sync in .css ini perlu ditambah styleless supaya bisa diakses. Ayo kita coba. Kita cari sync in .css. Kita cari sync in .css. Sync in mana? Sync in. Sync in-nya itu ini ada di sini ya. Sync in-nya ini kita styleless garing. Ctrl S
seperti ini. Ini jangan dilupa ini style. Sync in-nya ini, sync in CSS-nya kan ada di style di sini, ada di sini kan. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, coba kita refresh lagi. Refresh. Wih, sudah tampil seperti ini. Nah, makanya seperti ini. Sudah tampil. Jadi semua yang kita buat itu akan tampil login seperti ini ketika kita sudah buat. Ini kata yang saya tadi. Kita lanjut. Kita akan membuat tampilannya yang awalnya seperti ini akan tampil seperti ini. Kita akan refresh lagi, localhost kita akan menjadi lebih sempurna seperti ini. Jadi style CSS-nya sudah muncul. Mungkin itu dulu, sampai login dulu. Silahkan membuat 3 pertanyaan, ini tugasnya. Silahkan membuat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi yang sudah saya buat, berkaitan dengan HTML, CSS, dan JavaScript yang tadi diajarkan tadi. Kalau semuanya ada yang belum paham di sana, sampai ke login yang barusan kita copy paste, karena nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini. Jadi silakan semuanya masing-masing individu itu membuat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pertanyaannya silahkan ditulis di kertas kosong dan dikumpulkan kepada wali asuh atau petugas piket di kelas. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.